siswa HPS. Kenapa tinggal serumah sama Nyai? Gude? Hah? Dasar bocah edan. Ibu kok pribumi? Jawa. Aku gak gelem dadi Indo. Aku kepengen koyo mama. Pribumi. Pada masa kolonial Hindia Belanda, ada satu kelompok perempuan yang sering terlupakan dalam sejarah, yaitu para nyai. Nyai adalah perempuan pribumi yang menjadi gundik pria-pria Eropa. Nah, hubungan ini sebenarnya tidak resmi di mata hukum, tapi memiliki dampak yang besar dalam kehidupan sosial masyarakat kolonial saat itu. Bahkan penulis Rodney Wenhuis menggambarkan posisi nyai sebagai sesuatu yang selalu tunduk, menjadi pembantu rumah tangga dan juga teman bagi orang-orang kulit putih saat itu. Orang Eropa pertama kali tiba di Kepulauan Indonesia pada abad ke-16. Nah, pada tahun 1602, pria Eropa yang datang ke Hindia Belanda seringkali memiliki nyai karena sulitnya membawa istri mereka dari Eropa dan tuntutan hidup di tanah jajahan yang dianggap tidak cocok untuk perempuan-perempuan Eropa. Iklim tropis dan juga jarak yang jauh membuat banyak pria Eropa memilih perempuan-perempuan pribumi sebagai pendamping mereka, baik itu untuk urusan domestik maupun hubungan pribadi. Pada tahun 1620, kebiasaan itu telah menjadi begitu lazim sehingga Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen mengeluarkan undang-undang yang melarang orang-orang Belanda untuk memiliki selir di Hindia Belanda. Pada tahun 1650-an, Gubernur Jenderal Karel Reiniers dan juga John Matsuyker mulai mempromosikan pernikahan antar ras antara orang-orang Belanda dan juga wanita pribumi. Nah, pada tahun 1910-an, ya jauh sekali pada tahun 1910-an, jumlah nyai telah menurun, namun praktik tersebut belum punah pada saat Kekaisaran Jepang menyerbu dan juga menduduki Hindia Belanda. Selama pendudukan, nyai dan juga anak-anak ras campuran mereka dipisahkan secara paksa dari pria-pria Eropa yang dimasukkan ke dalam kamp interniran. Nah, selama periode revolusi berikutnya, nyai dipaksa untuk memilih antara pergi dengan pasangan mereka ke Eropa atau tinggal di Indonesia. Nyai juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap budaya dan juga tradisi di masyarakat saat itu. Mereka sering menjadi pengajar bagi anak-anak Indo atau keturunan Indo dan Eropa, memperkenalkan mereka pada bahasa dan budaya pribumi. Nah, dalam banyak kasus, nyai bahkan menjadi jembatan antara dua dunia, antara dunia kolonial atau orang-orang Eropa dan juga orang-orang pribumi saat itu. Nah, mereka mengajarkan nilai-nilai lokal kepada anak-anak mereka, sementara juga membantu mereka memahami budaya-budaya Eropa. Nah, kontribusi inilah yang tak jarang terlupakan, padahal mereka memainkan peran penting dalam pembentukan identitas generasi baru yang lahir dari hubungan ini. Hal ini semakin rumit ketika kita melihat periode bersiap yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Nah, masa bersiap ini adalah periode yang penuh dengan kekacauan dan juga kekerasan. Nah, ketika para pejuang kemerdekaan Indonesia melawan penjajah dan siapapun yang dianggap berafiliasi dengan kolonial. Selama masa ini, banyak sekali orang-orang Indo yang merupakan keturunan dari hubungan pergundikan tadi menjadi sasaran kekerasan karena mereka dianggap mewakili kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Nah, banyak anak-anak Indo atau keturunan Indonesia dan Eropa tadi, dan juga perempuan-perempuan yang pernah menjadi nyai, menjadi korban diskriminasi dan juga kekerasan selama periode bersiap. Mereka berada dalam posisi sulit, tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat pribumi karena hubungan mereka tentu saja dengan penjajah Belanda, tetapi mereka juga tidak memiliki perlindungan dari kolonial yang saat itu mulai kehilangan kekuasaan mereka di Indonesia. Warisan pergundikan ini sebenarnya tidak hilang begitu saja. Ketidaksetaraan gender, relasi kekuasaan antara ras dan juga perasaan terpinggirkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang masih terasa hingga kini. Bahkan hingga sekarang, banyak sekali keturunan Indo-Eropa yang masih mencari jati diri mereka di tengah kompleksitas sejarah yang ada di Indonesia. Banyak dari mereka berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan juga hak-hak mereka di masyarakat saat ini. Nah, nyai dan juga pergundikan adalah sebagian dari kisah besar sejarah Indonesia yang sangat jarang sekali dibahas di sejarah modern hari ini. Sebuah kisah tentang kekuasaan, ketidaksetaraan, dan juga pencarian identitas. Melihat kembali pada sejarah mereka, hal ini memberikan pelajaran berharga tentang kesetaraan gender dan juga hak asasi manusia. Perjuangan nyai mengingatkan kita akan pentingnya memperjuangkan keadilan dan juga kesetaraan. Bukan hanya bagi perempuan, tetapi juga bagi semua kelompok yang terpinggirkan. Dengan mengenang mereka, kita bukan hanya belajar tentang masa lalu, tetapi juga memahami bagaimana masa lalu itu masih membentuk kita hingga saat ini. Saya Renaldi, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.